Hai guys, jumpa lagi dengan Ivi di sini dan Tukang jawab. Husin namanya. Hari ini kita khusus infotainment gadget. Berita gadget. Ya, mari kita kupas beberapa berita yang lagi. Kalau infotainment kesannya kayak gosip gitu. Kalau ini kan bener, bukan gosip, bukan Iya, rumor. Kecuali kita bilang rumor. Ini berita lagi hits dalam Sekitar seminggu ini. dunia gadget, dunia tekno dan sekitarnya. Oke, kita mulai dulu yang masih lagi hot tentang Clubhouse. Oke, ada informasi apa nih yang tentang Clubhouse yang perlu kita update? Jadi ceritanya ada pihak tertentu yang berhasil membocorkan perbincangan di dalam Clubhouse keluar. Terjadi di mana itu? Direkam. Nah, itu dari pihak Clubhouse ini tidak menceritakan detail, tapi menurut pihak Clubhouse akun-akun yang membocorkan tersebut sudah di-ban. Nah, terus juga ada tentang kan selama ini kan Clubhouse itu hanya untuk di iPhone ya. Nah, ada yang berhasil memporting aplikasi Clubhouse ini dari iPhone dipakai di Android. Ada wanti-wanti yang memang dibilang bakal di-ban akunnya, dan prakteknya memang ada beberapa yang di-ban pada akhirnya, dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan tertentu untuk. Karena ini juga masih baru sih ya. Betul. Join ke dalam, ada discuss politik lah, discuss tentang hal-hal sensitif lah. Saking serunya ngomong tuh ada yang kebablasan. Katanya di luar ada beberapa CEO yang udah kena ya. Iya, karena urusan jadi ada tambah berita case di nih. dalam, betul. Iya. Jadi sekadar mengingatkan bahwa berhati-hatilah di dalam membagikan hal-hal yang bersifat sensitif di sosmed. Itu tetap berlaku walaupun di Clubhouse. Yang off the record jangan keluar gitu ya. Betul. Off the record ya jangan di record. Ya, Karena kalau di spill dia bisa di record. Jadi yes. Kita masuk ke infotainment kedua. berita kedua. Macintosh, Apple Mac. Ini temuan menarik ya, kan selama ini kan orang berasumsi bahwa Mac OS, Mac itu aman dari virus, aman dari malware dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa legenda ini sebetulnya udah nggak berlaku lagi ya. Karena temuan menarik ini bahwa ada firma atau perusahaan di Amerika itu ditemukan sekitar 30.000 kasus Mac yang terinfeksi malware. Ini hanya di Amerika. Belum di tempat-tempat negara lain. Malware ini dikasih sebutan Silver Sparrow. Jadi ini virus gitu ceritanya. Belum bersifat virus ya, kan kita asumsi virus itu merusak, bahwa kayak misalnya kalau virus yang di Windows ya, itu merusak. Misalnya pas kita setelah terinfeksi, nah itu laptop kita jadi lemot, jadi lambat, atau nggak bisa jalan, atau nge-hang blue screen dan sebagainya, data hilang dan sebagainya. Tapi Silver Sparrow ini itu belum menunjukkan gejala merusak. Hebatnya lagi, ditemukan bahwa Silver Sparrow ini mencuri data. Nah, dia menamarkan aplikasi sih. Pada komputer Mac yang terinfeksi, dia biasanya akan mencuri data-data tertentu akan dikirim ke server mereka. Hebatnya lagi, dia bisa self-destruct. Dan mengamarkan diri dan hilang, dan menghapus jejak-jejak di dalam OS itu sendiri. Canggih banget. Beritanya juga baru-baru ini, bahwa karena orang nggak sadar, jadi begitu mencuri data tercuri, dia self destruct, hilang begitu saja. Jadi biasanya banyak yang nggak tahu dong kalau misalnya datanya udah tercuri. Betul. Apalagi sekarang Mac OS kan cepat ya, internet juga cepat, ya curi data, kirim ke server, plus hilang udah. Pencegahannya atau apa? Sudah ada infonya belum ya? Pencegahannya sementara ya jangan menginstal aplikasi-aplikasi third party jangan terlalu banyak percaya aplikasi dulu deh. Di utama jangan menggunakan bajakan, apalagi itu berbahaya sekali. Silver Sparrow ini bukan aplikasi standalone, bukan dia misalnya terinstal langsung atau gimana. Dia itu tersisip di dalam aplikasi yang mungkin banyak orang menggunakan, makanya kenapa bisa menginfeksi banyak
Mac di sana. Bisa saja itu sebuah aplikasi yang mungkin sudah umum, mungkin dia downloadnya tidak dari tempat yang terpercaya, dia menginfeksi di situ, dan akhirnya Silver Sparrow-nya udah hilang, aplikasinya mungkin masih bisa dipakai seperti biasa. Oh gitu ya. Selama ini kan Mac ada Intel. M1 pun yang prosesor terbaru sudah ada, bahwa Mac yang M1 chip sudah ada yang menginfeksi di situ. Sudah terjangkit juga. Sudah gitu. terjangkit juga, betul. Berita ketiga. Pengguna iPad itu ada Microsoft Office baru yang optimize untuk iPad. Kan selama ini Office itu optimize for Mac, sama Office itu buat iPhone. Nah ini optimize khusus buat di iPad. Penggunaan keyboard, penggunaan pencil akan lebih smooth, lebih convenient, dan lebih experience baru lah. Office in one, bagi baik hati mungkin. Iya makanya. Next kita ke. Nah ini agak big news dan keluar dari Apple. Ini universal dan yang banyak orang pakai. Apa itu? Sejuta umat ya? Sejuta umat, khususnya di Indonesia. Apa itu? WhatsApp. Tentang yang WhatsApp lagi rame karena terms and conditionnya. Orang jadi mau uninstall, pindah ke Telegram, pindah ke Signal, pindah ke app-app lainnya, yang chat-chat lainnya, karena takut data mereka dijual oleh Facebook. Nah, mereka akan memfinalisasi terms and condition mereka pada tanggal 15 Mei. Fix sih dari mereka. Cuman ya kayak kemarin kan mereka kan terms and condition waktu itu mereka enforce kan. Nah cuman begitu tanggapan dari pengguna langsung buru-buru uninstall dan sebagainya, mereka mundurin tuh. Mereka memperlembut terms and conditionnya menjadi beberapa tahap. Tapi rasanya mereka tetap akan kembali pada agenda mereka. Nah cuman dimundur ke 15 Mei. Nah kali ini mereka akan di cut off apabila tidak setuju terhadap terms and condition mereka. Kita tidak bisa memakai WhatsApp lagi. Nanti tanggal 15 Mei. Lalu setelah 15 Mei apabila kita tidak aktif menggunakan lagi, misalkan kita nggak setuju nih, kita nggak bisa pakai. Tapi bisa juga misalnya kita klik lagi WhatsApp-nya, nanti mereka setuju apa enggak nih, kayak biasa kan. Kalau setuju ya mungkin nanti bisa lanjut pakai. Kalau tetap nggak setuju, nggak bisa pakai. Apabila tidak aktif sampai 120 hari, akan di-delete account-nya. Kasih kesempatan untuk bisa backup dan archive percakapan WhatsApp sebelum tanggal 15 Mei itu. Mana nih saya pengguna WhatsApp setia? Janganlah setia. Oh jangan ya. Untuk aplikasi jangan setia. Aplikasi gitu. Jangan setia. Sama aku aja. Kita dari bahas Apple mulu, kasihan. Nggak boleh pilih kasih. Oke. Android, Asus ROG 5 updates. Waktu itu saya sempat sharing di sosmed saya bahwa ROG 5 akan mempunyai back display. Nah, lebih banyak data detail. Karena ROG 3 kan loncat ROG 5. Empatnya kemana? Biasa, Chinese. Oh. Pantang, nomor 4. Jadi ROG 5 nanti akan mengusung Snapdragon 888. Kamera 64 megapiksel triple lens. Oke. Lalu penekanannya sekarang dia ada chip audio yang lebih baik. Bahwa ada DAC, di front speaker yang lebih baik lagi 10 Maret katanya. Oh, bulan depan dong. Deket ya. Keren lah intinya ya. Intinya keren. Kok nggak tanya kenapa dia punya audio kualitas yang bagus, chip audio yang bagus. Padahal orang gaming kan. Buat apa tuh? Untuk mendukung streaming. Oh, jadi, streaming apa? Streaming game? Iya, streaming game. Banyak influencer udah mulai streaming game itu dari ROG 3. Nah, nanti di ROG 5 streaming dari handphonenya itu konon bakal lebih cakep lagi. Dari segi audio, dari segi video lebih bagus lagi. Jadi one stop gaming device. Selain nge-game, streaming gaming buat konten gaming juga lebih mantap lagi nanti di situ. Nanti kali ya. Konten creator juga. Oh, dan boleh beli dong. Of course no. Tapi boleh nggak kita kasih bocoran sedikit?
isu. Oh, ada bocoran satu lagi. Ini gosip bahwa BlackBerry akan kembali lagi meramaikan pasar gadget dunia. Wow. Cia. Dengan Bagi yang akan nostalgia keypad QWERTY ya. QWERTY fisik, nah, boleh menantikan. Hari ini sekarang nanti dibawa oleh perusahaan namanya Mobility Onward, bukan Research in Motion lagi. Nah, Research in Motion ini mungkin hanya sebagai konsultan security softwarenya BlackBerry di dalamnya, tapi secara device-nya akan dibawa oleh Mobility Onward. Lewat video yang dirilis oleh CEO Mobility Onward, mereka menjanjikan akan punya keyboard visi, terus OS Android, dan security yang diusung oleh BlackBerry. Bukan gimana ya, kayak kita lihat Nokia yang comeback, Ternyata nggak bisa meraup pasar juga ya. takut-takut gitu loh. Kasih spesifikasi kok Nanggung. agak nanggung, terus yang udah spesifikasi kayak bulan kemarin gitu loh. Kalau sementara yang lain kan So, yeah. spec sheetnya udah yang ya low end killer lah, mid end killer lah, flagship killer lah. Nah, itu mereka malah keluarin spek yang ya I'm the one who been killed gitu. Itu at least di Android ya, tidak berlaku untuk iPhone tuh. Yeah. iPhone memang ada marketnya sendiri sih. Oke. Yuk kita close hari ini. Sekian berita infotainment gadget. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Bye-bye. Stay update. Udah mau pencet nih.